Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Nabila Nuryadin dengan nomor induk mahasiswa 2002000011 dari Prodi PGMI semester 6 akan menyajikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Maftuhah MPD. Berikut videonya. Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di hari yang cerah ini ya. Cerah banget, kenapa ya? Siapa yang tahu? Karena ada matahari, betul. Karena ada matahari, kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Tapi bagaimana ya kalau malam hari? Wah, semuanya jadi gelap. Tapi masih ada cahaya sih dari si bulan. Tapi cahayanya tidak seterang cahaya matahari saat siang hari. Dan coba kalian lihat ke dalam rumah itu. Wah, lampunya menyala, betul. Kenapa ya malam hari kita harus menyalakan lampu? Betul, karena kalau kita tidak menyalakan lampu, kita tidak dapat melihat apa-apa saat malam hari. Jadi, fungsi cahaya salah satunya adalah untuk membantu kita melihat sesuatu. Gimana? Mau lebih tahu banyak tentang cahaya? Yuk, disimak baik-baik videonya. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Nah, siapa yang tahu selain matahari dan lampu, cahaya bisa berasal dari mana lagi sih? Betul, bisa dari senter dan bisa juga dari lilin. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang mengetahui sifat-sifat cahaya dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak baik-baik ya. Oke anak-anak, kita mulai pembahasan tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Perhatikan cahaya matahari yang merambat melalui jendela. Tampak seperti sebuah garis lurus, bukan? Kita juga dapat melakukan percobaan seperti gambar berikut. Kita dapat melihat cahaya lilin di ujung karton melalui lubang-lubang di karton yang tersusun secara sejajar dalam satu garis lurus. Namun, jika kartonnya kita geser sehingga lubang tersebut tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Oh iya, cahaya yang merambat lurus juga menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Contoh penerapan cahaya merambat lurus dalam kehidupan sehari-hari adalah cahaya pada lampu senter, cahaya matahari ke bumi, dan cahaya lampu mobil. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Perhatikan gambar berikut. Cahaya matahari masuk ke dalam kamar melalui kaca jendela yang bening. Sementara cahaya matahari tidak dapat menembus dinding karena dinding bukan benda bening atau disebut juga benda gelap. Kalian juga dapat melakukan percobaan sebagai berikut. Arahkan cahaya senter ke arah gelas yang bening dan juga ke arah bebatuan. Buktikan mana yang dapat ditembus oleh cahaya. Tentu saja cahaya senter dapat menembus gelas yang bening, sementara cahaya senter tidak dapat menembus batu-batuan karena batu merupakan benda gelap. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Contoh percobaannya adalah kalian arahkan cahaya senter ke sebuah cermin datar, maka nanti cahayanya akan memantul ke benda yang lainnya. Nah, percobaan ini juga membuktikan bahwa kita dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Selanjutnya, pemantulan cahaya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pemantulan baur, yaitu terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Contohnya adalah bayangan yang terbentuk di permukaan kolam. Lalu, pemantulan yang kedua adalah pemantulan teratur, yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Contohnya adalah bayangan kita yang terbentuk di cermin saat kita sedang bercermin. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Perhatikan gambar berikut. Sedotan yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak patah. Mengapa demikian? Karena benda yang melalui dua medium yang kerapatannya berbeda, maka cahayanya akan dibelokkan atau dibiaskan. Nah,
sedotan ini melalui medium dari udara masuk ke medium air, maka cahayanya dibelokkan sehingga sedotannya terlihat patah. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Contohnya adalah pada peristiwa terjadinya pelangi. Tahukah kalian bahwa cahaya pelangi yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu berasal dari cahaya putih matahari yang diuraikan oleh tetesan-tetesan air hujan. Selain itu, penguraian cahaya juga dapat kita lihat pada gelembung sabun. Kita dapat melihat cahaya berwarna-warni di permukaan gelembung yang tipis akibat cahaya matahari yang masuk ke dalam gelembung tersebut. Demikianlah penjelasan tentang sifat-sifat cahaya. Alhamdulillah, kalian sudah sama-sama menyaksikan video penjelasan tentang sifat-sifat cahaya tadi. Yuk sama-sama kita rangkum ya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya seperti cahaya pada lampu senter. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya seperti kita dapat melihat keluar kaca jendela. Lalu yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya seperti saat kita sedang bercermin. Lalu yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya seperti kita melihat sedotan yang terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Contohnya seperti peristiwa yang terjadi saat pelangi, yaitu penguraian dari cahaya berwarna putih menjadi warna-warni. Mejiku hibini yuk. Seperti itu. Mudah diingat ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.